Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Yes, Lexus LM350 akhirnya kami mendapatkan unit tesnya. Dan unit tes ini kami dapat bukan dari Lexus, karena ini adalah mobil yang sangat hot item. Bahwa Lexus sendiri itu kesulitan untuk mendapatkan unit tes bagi mereka sendiri, karena setiap unit yang masuk ke Indonesia itu langsung diambil oleh konsumen yang sudah menunggu lama. Daftar tunggunya juga panjang dan akhirnya Lexus Indonesia tidak memiliki sama sekali unit test untuk Lexus LM350 ini. Lantas ini mobil siapa? Yang jelas ini bukan mobil dari Lexus Indonesia, ini adalah mobil dari sahabat kami, Mas Gilang Widya Pramana, Juragan 99 Crazy Rich Malang, pemilik dari MS Glow yang beberapa bulan lalu mendapatkan unit yang paling spesial dari LM350, yaitu yang 4-seater. Dan beliau meminjamkan mobil ini selama seminggu ke kami, jadi kami bisa melakukan pengetesan yang proper untuk melihat bagaimana performa mobil ini ketika di jalan dan apakah sepadan dengan harganya. Karena kalau kita berbicara harga, Lexus LM350 tidak murah. Bayangkan, walaupun dia basisnya serupa dengan Alphard terbaru, Alphard harganya itu 1 miliaran lebih sedikit. Sedangkan Lexus LM350 dengan konfigurasi 4-seater harganya di kisaran 3 miliar rupiah. Hampir 3 kalinya Alphard. Tepatnya harganya di sini. Nah, dengan harga 3 miliar rupiah, artinya Lexus LM350 ini tidak bersaing dengan MPV lain. Saingan dari Lexus LM350 sebenarnya, kalau mau jujur, dengan harga dan konfigurasinya, saingan terberatnya adalah Mercedes-Benz S-Class dan BMW seri 7. Jadi itulah yang nanti kita lihat apakah mobil ini bisa bersanding dengan kedua sedan mewah dari Jerman itu dalam hal memanjakan penumpangnya. Tapi sebelumnya kita akan lihat sedikit detail dari mobil ini. Sebenarnya kami sudah pernah membuatkan first impression detail mengenai mobil ini. Anda bisa tonton videonya dari link di atas, karena di situ sudah sangat lengkap. Sedangkan di video ini saya hanya akan sekilas berbicara mengenai detailnya dan akan lebih banyak ke impresi berkendara serta bagaimana rasa mobil ini ketika dijalankan. Mobil ini harganya 3 kali Toyota Alphard, walaupun penampilannya tidak 3 kali lebih dramatis. Siluetnya masih tetap sama. Meski begitu, ada sejumlah detail yang membuat orang langsung tahu bahwa ini adalah sebuah Lexus LM, bukan Toyota Alphard. Kita mulai dari depan. Anda bisa lihat ini grill khas Lexus yang sangat besar, bagaikan menyapu jalan dan bagaikan jubah. Ini grillnya dengan pahatan-pahatan 3D yang keren sekali, khas dari Lexus, diaplikasikan di LM350 ini. Lampunya LED juga berbeda dari Alphard, dan bumper depan ini bumper yang didesain untuk tidak nyerempet. Padahal sebenarnya bumper itu kan mestinya fungsinya untuk mengamankan mobil kalau misalnya terjadi serempetan atau tabrakan, karena di bagian yang sangat mudah menyerempet, misalnya di siku dan di depan, ini justru dilapis krom yang mewah. Jadi kelihatan sekali mobil ini bumper itu bukan untuk diserempet, tapi ini adalah bagian dari kosmetik mobil yang akan menambah kesan mewah. Dari samping, perbedaan juga ada di krom yang cukup tebal ini yang menambah kesan mewah. Kemudian pelek, walaupun sama-sama 18 inci, Alphard juga 18 inci, tapi ini modelnya mirip dengan grill di depan, jadi lebih rumit, dan dia juga finishingnya dark chrome. Dark chrome yang gelap, tapi dia bisa merefleksikan bagaikan kaca. Mewah sekali ini peleknya. Lainnya sama. Nah, kemudian di bagian belakang itu juga ada spoiler yang lumayan besar, serta lampu itu menyambung dari kanan sampai kiri. Jadi ketika di malam hari terlihat sekali dari jauh bahwa ini adalah sebuah
Lexus. Memang tidak 3 kali lebih dramatis, tapi minimal orang langsung tahu bahwa oh, ini kasta yang lebih tinggi dari Toyota Alphard. Toyota Alphard dulu adalah ikon mobil bagi orang yang kaya atau orang yang ingin terlihat kaya, tapi kalau yang di dalam Lexus ini hampir pasti dipastikan bahwa dia benar-benar orang kaya karena harganya yang luar biasa. Nah, harga itu kemana? Kenapa bisa mobil ini 3 kali lipat lebih mahal dari Alphard? Yang pertama, sebelum kita masuk ke kemewahan di dalamnya, yang pertama yang berbeda adalah mesinnya. Sebelum masuk ke mesin, ada info sedikit bagi Anda, terutama bagi Anda yang ingin meniti karir atau berwira swasta di bidang jual beli, baik itu produk kendaraan maupun produk pendukung otomotif. Karena Gias, Gaikindo Indonesian International Auto Show sekarang memiliki platform marketplace yang komplit yang diberi nama Gias Auto 360. Dan di Auto 360 ini Anda bisa melakukan jual beli baik itu kendaraan maupun komponen pendukung secara mudah, aman, dan nyaman. Nah, bagi Anda silakan bergabung menjadi merchant. Caranya sangat mudah, tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini dan jadilah bagian dari Gias Auto 360. Oke, sekarang kita kembali ke mesin. Ya, memang sangat disayangkan bahwa kap mesinnya belum menggunakan sistem suspensi, jadi masih harus diganjel. Tapi seperti saya bilang di video sebelumnya, pemilik LM350 ini mungkin tidak pernah membuka kap mesin, hanya drivernya mungkin atau pihak bengkel. Nah, di sini kelihatan bahwa mesinnya bukan 2500 cc 4 silinder seperti yang ada di Toyota Alphard, tapi ini adalah 3500 cc V6. Ya, ini sebenarnya sama seperti Alphard 3.5 yang di Indonesia itu mungkin sekarang sudah tidak dijual lagi, tapi ini dimasukkan ke Lexus dan ini 3500 cc 6 silinder konfigurasi V dengan tenaga 296 HP dan torsi 361 Nm. Dan bukan hanya lebih bertenaga, mesin ini juga tidak menerima keringanan pajak karena apalagi dia cc-nya di atas 3000 cc sehingga malah kebebanan pajak lagi dan itu membuat harga mobil ini jadi mahal. Tapi mesin ini cukup spesial karena 6 silinder dan dia menyalurkan tenaganya ke dua roda depan, bukan melewati transmisi CVT seperti di Alphard, tapi transmisi otomatis 8 speed. Karena mungkin untuk menghandle tenaga yang sudah jauh lebih besar dibandingkan yang versi 2500 cc 4 silindernya. Oke, itu mesinnya. Satu yang membuat mobil ini menjadi cukup mahal. Dan hal berikutnya adalah kemewahan yang ada di dalam mobil ini yang disiapkan bukan hanya untuk mengalahkan MPV lain tapi juga limusin premium. Jadi Lexus LM350 ini hadir dalam dua versi. Yang pertama itu yang 7-seater. Jadi itu versinya seperti Alphard 7-seater tapi dengan material yang jauh lebih mewah. Itu harganya sekitar 700 juta rupiah di bawah mobil ini. Jadi sekitar 2,3 atau 2,4 miliar rupiah. Tapi yang ini adalah 4-seater. Jadi benar-benar hanya 4 tempat duduk. 2 di depan dan 2 di belakang yang membuat mobil ini akan head to head langsung dengan Mercedes-Benz S-Class atau BMW seri 7. Karena ya itu, kita tinggal pilih. Kita mau sedan yang big luxury sedan dari Jerman atau kita mau big luxury MPV yang juga hanya bisa memuat 4 orang. Dan karena dia hanya memuat 4 orang, sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu bagasi yang tersisa di belakang. Anda juga bisa lihat tadi pada saat terbuka, sennya itu animasi dari dalam ke luar. Wow, ini benar-benar bagasinya masih sangat luas. Dan ini bisa untuk koper besar sekalipun di belakang. 2 tumpuk masih bisa. Golf bag sudah pasti definitely bisa. Apalagi koper kecil bisa beberapa buah di sini. Apalagi mengingat mobil ini kapasitasnya hanya 4 orang. Mau liburan seminggu juga ini lebih dari cukup. Bahkan 2 unit Omobi ini juga bisa masuk ke dalam bagasinya. Ini
masih sangat memadai. Tapi kebanyakan orang membeli Lexus LM350 yang 4-seater ini bukan untuk liburan keluarga. Karena ya kapasitas angkutnya hanya 4 orang, justru ini akan digunakan oleh para konglomerat atau para pengusaha yang sukses untuk berjalan di dalam kota dengan menggunakan jasa driver, dan pemiliknya akan duduk di belakang merasakan kemewahan yang luar biasa. Sekarang kita lihat sekilas dalamnya seperti apa. Mewahnya luar biasa ini. Dan memang LM350 terutama yang 4-seater ini bagi pengusaha-pengusaha yang sukses. Harganya sangat mahal, tapi memang di dalamnya bagaikan first class. Dan itu mengingatkan saya ke pemilik mobil ini, Mas Gilang Widya Pramana. Beliau adalah pengusaha yang sangat sukses. Dan salah satu yang membuat kesuksesan beliau adalah MS Glow. Dan ada produknya juga untuk laki-laki, yaitu MS Glow for Men. Satu rahasia kenapa Mas Gilang bisa begitu sukses adalah karena produk yang dijualnya memang sangat baik. Kebetulan ada di sini. Nah, ini salah satunya yang juga selalu saya gunakan, MS Glow for Men Maskulin 2-in-1 Body Lotion and Perfume. Karena ini bukan hanya dia membuat kulit itu menjadi lebih lembab ya, tapi juga parfumnya itu memakai bakarat yang ini baunya itu mahal gitu, bau yang elegan, yang maskulin. Dan ini yang membuat itu bikin produk itu menjadi salah satu favorit untuk saya pakai tiap hari. Oh ya, ada satu lagi, ini juga kebetulan ada di mobil ini. MS Glow for Men juga baru mengeluarkan pomade high quality Playmaker, dan di sini ada gambar saya, Arif Muhammad, Omobi, dan Ridwan Hanif sebagai dukungan mereka juga untuk road party. Dan pomade ini ada yang clay based, ada yang oil based, dan ada yang water based sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan itulah yang membuat Mas Gilang begitu sukses dan akhirnya dengan mudah membeli Lexus LM350 ini. Dan sekarang saya akan masuk ke dalam untuk merasakan seperti apa rasanya jadi sultan di dalam LM350. Wow. Oh wow. Oh, ini kursinya rasanya itu lebih mantap dibandingkan yang di Alphard. Dan ada alasannya, karena material di dalam kursi ini didesain untuk bisa mengikuti lekuk tubuh kita. Karena lekuk tubuh orang itu berbeda-beda, tapi dia punya bahan yang bisa bertahan bentuknya agak lama, sehingga seperti bagaikan memori yang mengingat bentuk tubuh kita. Dan itu akan sangat enak untuk dipakai perjalanan jauh. Dan perancang dari kursi ini adalah orang yang sama dengan perancang kasur untuk tidur termahal di dunia. Begitu setidaknya menurut klaim dari Lexus. Ini sandaran tangannya sangat proper. Kemudian ruang kakinya lega sekali. Ini saya tingginya 177 cm dan saya pakai sepatu yang cukup tebal. Dan ini tidak menyentuh bagian depan sama sekali. Padahal di bagian depan ada partisi yang lumayan besar. Dan ini ada TV yang besar sekali. Dan Mas Gilang sebagai pemilik mobil ini kemarin titip pesan, tolong kalau ada plastik-plastik yang masih menempel, tolong dicabut aja. Nah, ini ada plastik dari TV-nya. Gimana kalau kita cabut yang ini? Aduh, terima kasih Mas Gilang ngizinin saya buat nyabut plastik ini. TV-nya keren banget. Ini dia tidak memantul ya, jadi jernih banget gambarnya. Dan dia juga bisa entertainment mobil seperti biasa. Dia juga bisa koneksi Bluetooth, Blu-ray atau HDMI. Di sini juga ada sambungannya HDMI. Dan ini by the way besar sekali ininya, konsol penyimpanannya. Dan Anda bisa menikmati ini enaknya. Sepatu dilepas dulu.
Terus abis itu kita akan masuk ke mode reclining. Oh, recliningnya ini bisa sangat reclining. Dan kemudian untuk kaki, kita lakukan penyetelan dari layar ini, layar mengambang seperti di Starship Enterprise. Oke, kita akan naikkan sandaran kakinya. Dia memanjang otomatis. Lihat ini, kaki saya tidak menyentuh sama sekali bagian depan. Dan kemudian untuk reclining masih bisa sampai segini recliningnya. Sangat-sangat rebah. Dan ini sangat pantas untuk dibilang first class on the ground. Oke, Anda mendapatkan sejumlah pengontrolan. Di sini Anda bisa membuka atau mengunci pintu, kemudian power window kiri dan kanan, kemudian ada satu lagi partisi. Jadi partisi tengah itu bisa ditutup. Dan ketika sudah ditutup, dia kacanya akan buram. Tapi kalau Anda mau lihat ke depan, Anda bisa pencet satu tombol dan dia menjadi bening. Anda ingin privacy, Anda pencet lagi tombolnya, dia akan menjadi buram. Dan kaca ini, baik kaca samping, kaca depan, atau kaca yang di tengah ini yang partisi itu semuanya double glass. Jadi kaca ganda yang itu untuk insulasi suara yang lebih baik. Jadi kemanapun mata Anda memandang, material-material berkualitas yang ada di mobil ini, dari mulai kayunya sangat berkualitas, kulitnya, fabriknya, metal-metalnya, audionya juga Mark Levinson. Dan ketika kita memiliki mobil dengan interior dengan material sangat berkualitas seperti ini, penting juga bagi kita untuk menjaga supaya tetap mengkilap. Karena kalau kita udah pakai lama, kemungkinan dia bisa kotor, kusam gitu kan, dan itu harus selalu kita rawat. Dan ada satu produk yang kami rekomendasikan, yaitu Sonax Extreme Interior Detailer. Dan ini sangat mudah pemakaiannya. Anda tinggal semprotkan ke permukaan yang Anda ingin bersihkan, kemudian gunakan kain microfiber dan seketika kotoran akan terangkat. Serta Sonax Extreme Interior Detailer ini bisa digunakan di berbagai permukaan, bisa di kulit, bisa di fabrik, bisa di kayu, dan juga bisa di metal, sehingga Anda hanya perlu satu cairan ini untuk membersihkan interior mobil Anda. Dan sangat mudah untuk memakainya. Tinggal semprot, sekat dengan kain microfiber, dan kotoran akan terangkat. Jadi begitu cara pemakaian dari Sonax Extreme Interior Detailer ini. Dan yang menyenangkan lagi, dia ini memiliki wangi berry yang menyegarkan, kemudian tidak menimbulkan residu di permukaan yang kita bersihkan, tidak lengket, dan interior mobil Anda akan selalu bersih dan terasa seperti baru. Sonax Extreme Interior Detailer ini bisa Anda dapatkan di Ace Hardware, serta bagi Anda yang ingin membeli secara online, silakan Anda klik link yang ada di deskripsi dari video ini. Oke, jadi begitulah mewahnya dan leganya interior dari LM350 ini. Tapi kita akan tes seberapa nyaman nanti pada saat dijalankan. Tapi sebelumnya saya akan ke depan dulu untuk melihat bagian depannya sebelum kita mulai berjalan. Seperti Anda sudah bisa lihat di video first impression saya tentang mobil ini, kabin depan dari LM350 ini benar-benar overkill. Karena biasanya yang duduk di depan sini bukan pemilik dari LM. Pemilik dari LM itu di belakang. Jadi yang di sini itu biasanya adalah drivernya atau pengemudinya. Tapi dengan spek selengkap ini, AC-nya dual zone di depan, kemudian ada Lexus entertainment system yang besar dengan Apple CarPlay dan dioperasikan dengan panel sentuh, ada rem parkir elektrik dengan auto hold, kemudian ada ini adaptive cruise control. Jadi ada sistem radar yang bisa menjaga cruise control itu supaya adaptif dan bisa menjaga jarak aman ke depan. Kemudian material yang luar biasa, memori kursi sampai ada 3 memori kursi di sini. Lengkap sekali dan sesuai dengan petunjuk Mas Gilang atau sesuai dengan permintaan Mas Gilang. Layar entertainment system ini saya cabut dulu. Langsung terlihat dia jadi lebih jernih. Tadi saya juga udah bilang dia sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Kemudian ini sistem audionya dari Mark Levinson. Semua tidak ada yang dikurangin, dan posisi berkendara itu bisa diatur dengan
tilt dan teleskopik, serta ini masih luas sekali. Saya yang tingginya 177 cm aja masih bisa duduk dengan sangat lega dan posisi berkendaranya ergonomis. Benar-benar partisi yang tebal ini tidak mengurangi sama sekali ruang driver di depan. Jadi saya malah berpikir bukan hanya layak untuk driver Anda, ini bahkan layak untuk Anda sendiri yang membeli mobil ini. Mungkin jika Anda ingin membawa orang tua Anda di belakang, sebagai tanda terima kasih Anda sudah dididik dari kecil sehingga Anda menjadi sukses dan mampu untuk membeli Lexus LM ini. Orang tua Anda di treatment VIP di belakang, dan Anda dengan istri Anda atau dengan pasangan Anda di depan membawa orang tua Anda, karena ini di depan juga masih sangat proper, masih sangat mewah, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Jadi kelihatan sekali bahwa Lexus tidak berasumsi bahwa hanya driver atau hanya pegawai Anda yang duduk di sini, tapi kemungkinan pemiliknya juga duduk di sini. Luar biasa. Di sini masih ada laci yang lumayan besar dan ada wireless charging juga di sini. Dan ketika Anda buka, Anda bisa berkomunikasi dengan penumpang di belakang. Tapi ketika Anda tutup, memang Anda langsung terisolasi. Dan karena Anda terisolasi, spion di sini bisa dua mode. Yang pertama mode biasa, mode kaca, tapi itu juga agak percuma karena di belakang itu tertutup oleh kursi yang sangat besar. Tapi ketika Anda begini, langsung dia pakai image dari kamera. Dan ngomong-ngomong kamera, ketika Anda masukkan mundur, dia sudah kamera 360 juga. Dengan berbagai angle yang membuat manuver akan semakin mudah dengan mobil ini. Oke? Sekarang, yang membedakan video ini dari first impression adalah kita akan langsung bawa berjalan bagaimana performanya, bagaimana kehematannya, dan terutama bagaimana kenyamanannya, dan apakah mobil ini bisa memuaskan pengusaha makmur yang mengeluarkan uang 3 miliar rupiah untuk membeli mobil ini. Let's go! Namun sebelum mulai berjalan dan melakukan pengetesan, kami lajukan dulu Lexus LM 350 ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar terbaru mereka, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat, dan performa maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus, penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Sebenarnya saya memulai sesi test drive ini dengan posisi yang salah di mobil ini, yaitu duduk di depan. Tapi saya tidak terlalu menyesal. Oke, memang ini posisi untuk drivernya dari pemilik Lexus di belakang. Tapi pengalaman berkendara mobil ini ternyata sangat menyenangkan. Bahkan rasanya ini yang terbaik untuk sebuah MPV. Yang pertama, tenaganya wow. Dari bawah sampai atas tenaganya sangat kuat. Apalagi kalau kita gaspol, itu ada suara deruman V6. Walaupun saya ragu Anda akan berani gaspol kalau Anda adalah driver dari pemilik Lexus ini. Kemudian setirnya ini enak digenggam. Ini kulitnya kualitas sangat tinggi dan kayunya juga enak. Kemudian ada adaptive cruise control. Jadi ini seperti sekarang ini saya ngomong udah saya pakai adaptive cruise control aja, dia akan menyesuaikan jarak ke mobil di depan. Fitur yang lagi-lagi saya bilang sangat berguna untuk lalu lintas di Indonesia yang tidak konstan. Kemudian pada saat parkir, ya mobil ini ukurannya mirip-mirip dengan Alphard. Jadi parkir juga tidak terlalu sulit, apalagi ada kamera 360 yang sangat jelas gambarnya. Kemudian ada Apple CarPlay juga di depan, di head unitnya, dan spion. Ini spion kamera yang
enak untuk digunakan. Jadi walaupun gelap seperti ini, kita nggak perlu khawatir karena kita bisa ngeliat spion kamera dan gambarnya itu jernih baik siang maupun malam. Mesin 3500 cc V6 yang digunakan sanggup memacu mobil ini 0-100 km per jam dalam 8,9 detik saja. .9 detik. Itu angka yang sangat impresif untuk MPV mewah seperti ini. Ya tapi Anda jangan ugal. Karena Anda bisa dipecat sama bos di belakang kalau Anda menggunakan seluruh power dari mesinnya tanpa minta izin ke belakang. Dan yang terpenting dari mesin 3500 cc V6 ini bukan cuman akselerasinya, tapi kehalusannya. Dari mulai start, kemudian idle, halusnya itu lebih baik dibandingkan 4 silinder dan itu sangat membantu kehalusan overall dari Lexus LM350 ini. Tapi memang konsumsi BBM-nya bukan kurang hemat ya, boros. Dari hasil pengetesan kami di kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini hanya bisa mencatat 6,9 km per liter. Dan di rute tol konstan 90-100 km per jam, mobil ini juga hanya menghasilkan 12,3 km per liter. Ya mungkin bukan concern Anda yang membeli mobil ini semahal 3 miliar rupiah, tapi ya itu adalah hasil tes kami. Lumayan boros mobil ini, sepadan dengan kehalusannya dan tenaganya. Oke, cukup di bangku depan. Sekarang adalah bagian yang paling penting, seberapa enak di belakang pada saat mobil ini berjalan. Oh, tempat duduk yang sangat nyaman, adjustable semuanya. Tinggal klik seperti ini. Lihat ini kaki nggak mentok sama sekali. Definitely luasnya dari LM350 ini menyenangkan. Kemudian pada saat kami melakukan first impression, Lexus mengklaim bahwa mereka melakukan beberapa ubahan pada suspensi, karena basically suspensinya ini sama dengan Alphard, namun mereka menambahkan satu peranti untuk mengurangi getaran kecil-kecil. Dan itu diperlukan karena kita dengan duduk lebih mundur, saya ini sebenarnya duduk di atas ban. Jadi posisi yang tidak menguntungkan duduk langsung di atas ban itu. Namun suspensi yang dimiliki oleh LM350 ini definitely memang lebih halus dibandingkan milik Alphard. Jadi sangat nyaman. Oke, senyaman apa? Oke, dia empuk. Kalau Anda bandingkan dengan sedan premium mewah seperti BMW seri 7 atau Mercedes-Benz S-Class, oke, ini bantingannya memang tidak senyaman Mercedes-Benz S-Class. Itu memang ada di kelas tersendiri itu S-Class. Tapi dia tidak jauh dibandingkan BMW seri 7. Masih sangat membuai, mantap. Getaran-getaran kecil itu tidak terlalu banyak mengganggu ke dalam kabin. Kemudian peredaman suaranya lebih bagus dari Alphard. Ini saya berjalan 100 km per jam ini. Driver di depan cukup ngebut. Tapi suara yang masuk ke dalam itu sangat minim karena dia kacanya sudah double. Apalagi ada partisi ini juga dengan kaca double. Dan kalau ditutup itu sangat sulit untuk mendengar percakapan. Jadi saya ketika berbicara itu juga sulit untuk terdengar supir. Memang kalau saya teriak, driver masih bisa dengar samar-samar. Tapi kalau saya ngomongnya pelan seperti ini dengan teman atau dengan pasangan, ngobrol sesuatu yang rahasia, tidak bisa mendengar sama sekali. Jadi ini benar-benar seperti mendapatkan space yang private. Kemudian dengan dia itu lebih hening,
Audio dari Mark Levinson-nya juga terdengar lebih jernih dan lebih detail kedengarannya. Ini benar-benar surga di bagian belakang. No debat. Dan ketika Anda mau tidur, dia memang tidak flat, tapi ini masih posisi yang cukup nyaman dan masih ada penjagaan dari safety belt. Karena kalau kita benar-benar flat kan itu posisi yang sangat tidak aman untuk kita berkendara. Oh my god. Kalau saya lupa, saya lagi nge-review, saya bisa tidur ini. The best. Kabin belakangnya the best. Akan tetapi ketika partisi ditutup, ada sensasi berbeda yang tidak bisa diberikan sebuah sedan super mewah sekalipun. Iya, ada perasaan terisolasi. Jadi Anda tidak bisa melihat depan, driver juga tidak bisa melihat ke arah Anda tidak bisa mendengar apapun dari depan, Anda hanya melihat pemandangan, peredaman suaranya sangat baik. Ini perasaan yang sama ketika Anda naik pesawat long haul flight dengan first class. Kalau bisnis class oke, tempat duduknya enak, tapi Anda masih sharing ruangan dengan orang lain. Kalau di first class Anda mendapatkan ruangan sendiri seperti ini. Dan ini bagaikan Anda membawa ruang pribadi Anda di rumah berjalan. Jadi Anda pindah ke satu tempat ke tempat lain menggunakan ruang pribadi Anda. Anda bisa bekerja di sini, Anda bisa nonton hiburan, Anda bisa sekedar bersantai, tidur, capek, tinggal aktifkan fitur pijat. Oh, haus. Ketika Anda haus, Anda tinggal ambil minuman yang sangat dingin ini. Sekarang jam 4:30 dan saya puasa, jadi saya nggak bisa mempraktekkan, tapi ini dingin sekali. Intinya adalah, ini adalah ruang pribadi Anda yang tidak diganggu oleh siapapun. Ini benar-benar perasaan yang tidak bisa dilukiskan, yang tidak tergantikan. Perasaan ini perasaan yang istimewa, yang bahkan tidak bisa diberikan oleh sedan super mewah sekalipun. Walaupun itu Rolls Royce seri 7 S-Class, tidak bisa memberikan perasaan Anda membawa ruang pribadi yang private ke jalan dengan kenyamanan dan fitur modern seperti ini. Berjalan jauh atau lama dengan Lexus LM350 sama sekali tidak melelahkan. Mobil ini benar-benar layak jadi rumah kedua Anda. Akan tetapi harus diakui, tetap ada beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama, kita ngomong kalau dari sisi pengemudi dulu. Mobil ini sudah menggunakan fitur radar, adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak ke depan. Sayangnya di bawah 30 km per jam dia tidak bisa bekerja. Sayang sekali. Jadi tidak bisa untuk merayap di kemacetan. Kemudian handling, it's okay lah. Handlingnya memang tidak presisi, tapi kalau kelemahan yang itu masih bisa ditolerir. Karena mobil ini memang bukan untuk track day. Mobil ini juga bukan untuk pengendalian yang gila-gilaan. Kemudian yang ketiga, itu tidak ada intercom. Itu masalah buat driver, karena seperti sekarang kalau saya tutup tirainya dan saya kunci jendelanya, driver tidak akan bisa membuka sama sekali. Ketika dia ada yang harus diinformasikan, dia hanya bisa berteriak berharap saya mendengar atau dia ketok kacanya. Kalau ada sistem intercom sederhana, mungkin itu akan jauh lebih membantu. Kemudian terakhir, di depan itu ada wireless charging di konsol tengah, tapi wireless chargingnya ukurannya terlalu kecil menurut saya. Bahkan iPhone 11, iPhone 12 yang saya coba, bukan yang Pro Max ya, yang Pro biasa, itu tidak cukup masuk ke tempatnya. Sayang aja gitu, udah ada wireless charging cuman ukurannya kurang besar. Itu kalau dari sisi
kabin depan. Kalau di sisi kabin belakang tidak banyak yang bisa dikomplain. Tapi saya ada dua hal. Yang pertama, ini tirai. Ini tirainya ini menurut saya sayang sekali kalau masih manual seperti ini. Karena semuanya udah automated gitu, semuanya sudah canggih. Kenapa masih manual? Kalau pakai tombol di sini kan lebih enak gitu, lebih sempurna, lebih menyeluruh gitu ininya penempatan kemewahannya. Dan yang kedua, ini memang layar yang sangat berguna, tapi jujur saja dari segi visual dia warnanya tidak banyak dan tidak terlalu terlihat mahal tampilan di sini. Masih lebih keren tampilan seperti yang ada di tabletnya Mercy S-Class terbaru atau di BMW seri 7. Ini masih cukup sederhana tampilannya, jadi tidak bagus-bagus amat. Ya cuman itu komplain untuk yang di bagian belakang. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, Lexus LM350 ini menjadi alternatif yang sangat menarik ketimbang membeli sebuah sedan super mewah sekalipun. Kalau kita berbicara harga, memang Lexus LM350 4-seater ini mahal, sangat mahal. 3 miliar rupiah karena pajaknya salah satunya untuk mesin yang di atas 3000 cc ini dan harganya 3 kali lipatnya Alphard. Tapi setelah mencoba sendiri baik di depan maupun di belakang, saya menjadi yakin bahwa ini bukan mobil alternatif bagi orang yang memakai Alphard. Tapi ini adalah alternatif bagi Anda yang biasa memakai sedan besar ala limusin, misalnya BMW seri 7, Mercedes-Benz S-Class, Audi A8 atau bahkan Lexus LS 500 yang ada di Indonesia juga. Sedan-sedan tersebut menawarkan kabin belakang yang VIP sama seperti yang ditawarkan oleh Lexus LM ini, tapi karena bentuk bodinya Lexus LM memiliki space yang lebih besar. Kenyamanan suspensinya luar biasa. Entertainment sistemnya lebih besar. Anda bisa menyekat kabin dengan bagian depan dari mobil. Jadi wajar kalau mobil ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang sebelumnya menginginkan sedan limusin. Well done, Lexus. Bukan sekedar Alphard yang lebih mewah, tapi bisa menjadi alternatif bagi sebuah sedan limusin. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Lexus LM350 4-seater ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.